أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 4? Hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran tahfiz Al-Qur'an. Ya, kita bulan Oktober adalah bulan ketiga dalam pembelajaran tahfiz Al-Qur'an. Berarti kita akan menghafalkan surah yang ketiga. Bulan Agustus kemarin kita menghafalkan surah Al-Lail. Bulan September kita menghafalkan surah Ad-Duha. Dan sekarang bulan Oktober kita akan menghafalkan surah Al-Insyirah. Nah, untuk anak-anak Bapak yang masih kesulitan dalam menghafal, jangan pernah menyerah. Pian pasti bisa. Karena menghafal Al-Quran itu satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Dan kalau diulang-ulang sampai pian hafal, Bapak yakin nilainya tak terhingga. Itu pahala yang luar biasa untuk pian, untuk orang tua pian, dan untuk kain ini pian, atuk, dan semuanya. Jadi hafalan Al-Quran itu sangat luar biasa. Untuk yang masih kesulitan dalam menghafal Al-Quran, kalau kalian memerlukan MP3-nya misalnya surah Ad-Duha ayat 1 sampai 5, WA Bapak secara pribadi, dan insya Allah Bapak akan mengirimkan dan membantu. Ya, untuk yang kalian hafalannya sudah sangat cepat, bahkan sudah ada yang selesai saat target 1 tahun, terima kasih banyak kalian, luar biasa. Yang sudah selesai sampai surah Al-Bayyinah, kalian luar biasa. Bapak tidak menyangka kalian bisa menyelesaikan target 1 tahun hanya dalam waktu 2 bulan. Kayak apa caranya? Mungkin kalian adalah orang-orang yang dipilih, dan semoga nanti kalian bisa menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Perlahan-lahan, tidak ada yang langsung simsalabim, perlu perlahan-lahan, 1 ayat 1 hari, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Ya, Bapak akan memberikan tips. Hari ini Bapak cuma memberikan 2 tips. Yang pertama, tips menghafal lagi, Bapak selalu ingatkan, karena mungkin banyak ada yang sudah lupa tips menghafal seperti apa. Dan yang kedua adalah tips untuk menjaga hafalan. Yang pertama, kita akan membahas tentang tips menghafal. Menghafal, Bapak selalu memberikan tips 10 menit. Kenapa Pak 10 menit? Karena menurut Bapak 10 menit itu sudah sangat cukup untuk menyelesaikan hafalan target pian 1 hari 1 ayat. Bahkan ada yang sudah selesai 1 hari 2 ayat, 3 ayat, oke. Tidak apa-apa, tapi target Bapak bagi yang pemula itu cukup 1 ayat 1 hari dan lancar. Caranya seperti apa? 10 menit kalian membaca berulang-ulang. Membaca berulang-ulang selama 10 menit. Berapa kali Pak? Pokoknya 10 menit. Kalau normalnya 40 kali, tapi kalau pian mau hafal, ya baca 10 menit. Kalau kalian tidak bisa membaca dengan baik dan benar, ini yang paling mudah sudah. Cara yang paling mudah adalah mendengarkan target hafalan 10 menit setiap hari. Dengarkan 10 menit sambil melihat buku tahfiznya. Kapan? Habis maghrib supaya pian nyaman. Jadi pian sudah harum, sudah mandi. Nah, jadi habis maghrib setelah ngaji 10 menit menghadang sholat isya, santai. Dengarkan. MP3 yang minta lawan Bapak, Pak Ulun minta MP3, atau yang sudah ada di grup tahfiz minta MP3, dengarkan 10 menit sambil dilihat bukunya. Sambil diikuti dalam hati. Diikuti dalam hati, didengarkan. Oh, kayak ini bacanya. Bapak yakin kalau selama 1 minggu pian mendengarkan 10 menit, pasti pian hafal. Apalagi target hafalannya cuman kalau untuk kelas 4 1 minggu 5 ayat. Itu sangat sedikit. 5 ayat 1 minggu. Dan kalau pian mau perlahan-lahan, insya Allah ketika lulus dari min 2 HST, pian sudah selesai juz 30 minimal. Bapak bahkan melihat banyak potensi dari kalian yang bahkan kelas 4 nih Bapak kira nanti bisa selesai sampai 10 juz ketika lulus min 2 HST. Mungkin, sangat mungkin. Bapak sangat percaya. Karena kalian itu adalah anugerah yang luar biasa menurut Bapak. Oke, 10 menit ya. Diulang, dibaca 10 menit. Dan atau kalau kada bisa membaca, tidak lancar, silahkan mendengarkan selang 10 menit. Oke, kemudian cara yang kedua nih yang paling penting nih, supaya hafalannya tidak hilang. Seperti apa Pak supaya hafalan ulun tidak hilang tapi masih bisa menjaga hafalan? Nah, jadi untuk yang lebih mudah, kalau hafalan habis maghrib, maka menjaga hafalan habis subuh. Caranya, pian baca 1 surah
10 menit yang pian hafal. Kalau sudah hafal 10 surah berarti diselesaikan dari 10 hari. 10 hari saja. Jadi hari pertama, surah pertama 10 menit dibaca lagi. Besok hari kedua, surah yang kedua yang kalian hafal selama 10 menit. Tekniknya seperti itu untuk menghafal. Nah, kemudian jadi untuk bulan ini kita akan menghafal surah Al-Insyirah. Setelah ini Bapak akan mengirimkan video cara menghafal surah Al-Insyirah yang baik dan benar, agar pian ketika hafalannya bagus, maka kualitas hafalannya juga bagus dan orang yang mendengarkan juga akan suka. Tidak perlu suara yang bagus, jangan minder, yang penting tajwidnya kena, yang penting tajwidnya bagus. Suara itu adalah anugerah, tapi kalau tajwid itu harus kita perjuangkan. Nah, itu yang Bapak pesankan hari ini supaya pian tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Prosesnya tidak lama, 10 menit menambah hafalan habis maghrib dan 10 menit mengulang hafalan habis subuh. Jurusnya cuma 20 menit dalam waktu 1 hari. 24 jam cuma 20 menit Bapak minta untuk bersama Al-Quran, 10 menit habis maghrib, 10 menit habis sholat subuh. Ya, kita lanjut pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah surah Al-Insyirah. Cek videonya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat 1, coretan pertama itu shin. Jadi shin tebal, bacanya alam nashrah. Coretan yang kedua itu huruf da atau huruf qalqalah, mantul. Jadi begini bacaannya. Alam nashrah sadrak. Sekali lagi. Alam nashrah laka sadrak. Yang kedua, ayat kedua, coretan pertama itu ada 2 huruf ain. Jadi huruf ain, dan yang coretan yang kedua itu ada huruf za. Jadi seperti huruf sa tapi keluar desisan yang lebih kuat. Za. Contohnya wa wada'na 'anka wizrak. Sekali lagi. Wa wada'na 'anka wizrak. Yang ketiga, coretan yang pertama itu panjang. Nah, kalau ada seperti bendera itu bisa dibaca 5 ketukan. Seperti ini. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, seperti itu. Panjang. Dan coretan yang kedua itu ikhfa. Jadi samar dan berdengung. Bapak contohkan. Alladzi anqadha dhahrak. Yang keempat, coretan yang pertama huruf ain lagi, dan yang kedua coretannya huruf dha, bukan ja, tapi bacanya dha. Contohnya wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, seperti itu. Ayat yang kelima, coretan yang pertama itu berdengung, gunnah 2 ketukan, dan coretan yang kedua huruf ainnya, perhatikan huruf ain. Fa inna ma'al usri yusra. Contohnya lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang keenam, coretan yang pertama sama, gunnah, coretan yang kedua huruf ain. Inna ma'al usri yusra. Seperti ini bacanya. Inna ma'al usri yusra. Ayat ketujuh, yang pertama huruf dha lagi, yang kedua coretan yang kedua itu huruf qalqalah mantul. Seperti ini bacaannya. Fa idza faraghta fansab. Sekali lagi. Fa idza faraghta fansab. Ya, ayat terakhir itu yang terakhir qalqalah lagi ya, mantul.
Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, kita mulai dari awal. Bapak contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, demikian pelajaran kita hari ini, surah Al-Insyirah. Bapak harap pian bisa sudah mendengarkan dan bisa menirukan. Ingat, dihafal 10 menit setiap hari, 1 ayat aja. Kalau bisa lebih silahkan, tapi wajibnya 1 ayat. Demikian pelajaran kita hari ini. Dan Bapak harap pian tetap semangat dalam menghafal Al-Quran dan jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.